Jadi IHSG pada perdagangan hari Jumat kemarin masih menguat ya. Jadi bagusnya IHSG adalah kemarin ketika koreksi tahan di sekitar support Fibo 61,8% di 6.070 dan juga di sekitar support uptrend line di 6.000. Jadi reboundnya itu akan menguji resisten downtrend line yang udah kebentuk dari 20 Januari 2026 itu di sekitar 6250-an. Jadi make sure dalam jangka pendek itu break di level tersebut. Break level tersebut akan membuka potensi untuk lanjut trade lagi. Yang terdekat itu akan menutup gap di sekitar 6306, lalu resistennya di 6377, 6458. Break di sekitar 6377 dan 6458, maka IHSG berpotensi untuk melanjutkan rally menuju target ascending triangle itu di 7640. Sebaliknya kalau misalnya resisten-resisten di 6250 atau di 6377 itu nggak lewat, maka itu akan menjadi batu sandungan untuk IHSG ya. IHSG susah untuk lanjut rally lagi, bahkan cenderungnya koreksi. Terdekat kalau misalnya 6250-nya nggak bisa lewat, maka IHSG berpotensi koreksi menuju atau mengetes retest lagi support di sekitar 6.000-an, di mana break di 6.000 maka akan membuka potensi untuk menuju last low terdekat itu ada di 5842 untuk IHSG-nya. Jadi jangka pendek tuh di 6250 harus lewat dulu ya untuk IHSG-nya. Nah, kita langsung ke saham pilihan kita yang pertama. Yang pertama ada di Tekim. Tekim kemarin juga menguat 3,17%. Jadi rebound beberapa hari ini, tapi masih akan menguji resisten di sekitar 6.500-an ya, 6.475. Jadi make sure di 65, 6.475 itu break level ini. Tekim kembali akan menguji resisten EMA 200 di sekitar 6950, 7.000. Lalu break level tersebut akan membuka potensi untuk lanjut trade lagi menuju target cup with handle di 8550. Sebaliknya kalau misalnya 65-an ini nggak lewat nih akan jadi resisten, next supportnya itu ada di sekitar 6.000-an. Resistennya ada di 6825, 7150 dan supportnya ada di 6225 dan 5975 untuk Tekimnya. Lalu selanjutnya ada di BDMN, Bank Danamon kemarin menguat tapi tipis saja. Resisten penting jangka pendeknya itu ada di sekitar 4.300-an, 4290. Jadi make sure di situ lewat dulu, break dan maintain di atas level tersebut baru ada potensi untuk lanjut trade lagi. Potensinya itu menuju last high di 4990 dan targetnya di 5075. Sementara itu kalau misalnya 43 ini nggak lewat nih akan jadi resisten yang selanjutnya. Next supportnya itu ada di sekitar 42-an ya, 42 sampai 41 untuk Bank Danamonnya. Resistennya ada di 4490 dan 4700, supportnya ada di 4090 dan 3940 untuk Danamonnya. Lalu yang terakhir ada di SCMP. SCMP ini bagusnya adalah kemarin dia break resistance di 570 dan ketika koreksi dia stay di atas 570. Jadi kita expect kemarin bikin higher low dan juga ketika rebound dia break EMA 200 di 590. Jadi jangka pendek atau jangka menengahnya dari pertengahan bulan Mei SCMP masih ada potensi untuk melanjutkan rally menuju target inverted head and shoulders di 695. Resistannya di 650 dan 680, supportnya ada di 590 dan 565 untuk SCMP-nya. Oke, itu dulu dari saya. Saya kembalikan kepada Bu Yulinar, silahkan. Oke, terima kasih Pak Satriawan atas ulasan potensi pergerakan IHSG-nya untuk hari ini. Tadi dalam jangka pendek secara teknikal IHSG harus lewat 6250 ya my friends agar bisa lanjut menguat ya. Dan rekomendasi saham secara teknikal hari ini ada Tekim, BDMN dan juga SIMP.